Malu, geng. Saya merasa malu semalu-malunya. Kebiasaan mentality pencuri Indonesia dibawa ke Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tadi saya mendapatkan kiriman lewat WhatsApp pribadi saya dari orang Malaysia. Ketika saya tengok, terkejut, dan saya sebagai orang Indonesia sekaligus mantan TKI Malaysia malu, geng. Merasa malu semalu-malunya. Karena apa? Lagi dan lagi nama baik Indonesia itu tercoleng oleh orang Indonesia sendiri yang berada dekat Malaysia. Kita dah lama membangun kebaikan-kebaikan di Indonesia ini, tapi selalu dirusak oleh orang kita sendiri. Yang kemarin itu ada kejadian pencurian dekat Jepun, dekat Taiwan, sekarang dekat Malaysia. Saya tadi dikirimin video, geng, yang thumbnailnya itu macam ini. Indo rambat moto tapi dapat tikam Malaysia. Lepas tu takjubnya, aksi tupai lompat motor berakhir dalam lokap. Wah, ini kemungkinan pencuri motor, tapi kena tangkap oleh orang tempatan Malaysia. Wah, ini jangan main-main lah dengan Malaysia. Oke lah, nanti kita ulas lagi setelah kita tengok video ini. Kes mencuri motosikal melibatkan warga asing ini bukan benda baru. Tapi kali ini tupai itu memang betul-betul jatuh. Terus tersungkur ke depan pasar raya. Seorang lelaki warga asing yang cuba nak songlap motor, akhirnya tumpas di tangan rakyat Malaysia yang alert. Kejadian berlaku dekat Jalan Setia Raja, Kuching. Lelaki itu disyaki cuba buka tempat kunci motor dengan cara mengumpil. Tapi nasib tak menyebelahi. CCTV sahkan semua aksi dia. Bila pen kantoi, dia cabut lari ke arah pasar raya. Malangnya pemilik motor itu sendiri berjaya kesan dan bersama orang awak. Dia kena tangkap. Siap kena ikat kaki pakai tali pinggang. Ketua Polis Daerah SCP Alexander Naga Cabu sahkan suspek disiasat bawa 2 session. Satu bab mencuri, satu lagi bab masuk Malaysia haram tanpa dokumen. Kalau sabit, boleh kena penjara, denda dan sebatan. Padat muka. Ingat Malaysia ni tempat piknik ke? Lari kat tangan juga dia lakon nahan tari tangan kat aku duduk muka mau duduk lah. Siapa lagi Kia? Duduk Kijina lagi. Ini memang sungguh memalukan, geng. Dah pati, dah melanggar peraturan Malaysia, tak mau kerja, hanya malas-malasan duduk-duduk, lakukan hal yang tak senonoh. Lagi-lagi mencuri lagi kendaraan motosikal. Lagian mencuri motor ke Malaysia itu fungsinya apa? Hasil curian itu pun tak laku dekat Malaysia, karena dekat Malaysia itu jual motor kalau tak ada lisennya ataupun tak ada surat-suratnya, tak ada orang yang terima, ataupun korang hanya menjual motor tersebut dekat timbang sampah. Harganya juga berapa? Saya ingatkan, jangan biasakan kebiasaan mencuri dekat Indonesia dibawa ke Malaysia. Kasihan orang-orang Indonesia yang betul-betul kerja dekat Malaysia, yang benar-benar kerja bersungguh-sungguh, yang kerja tulus dekat Malaysia. Kasihan. Nah, ini takutnya nama baik Indonesia, khususnya para pekerja Indonesia, itu terseneraikan buruk. Seolah-olah orang memandang bahwasannya rakyat Indonesia ini pencuri semuanya. Dan sebetulnya tak semuanya orang Indonesia itu mempunyai mental pencuri. Dan ternyata
kebiasaan-kebiasaan mencuri yang hasilnya tak seberapa itu terjadi juga dekat Indonesia, yang tepatnya di Medan. Di Medan ini ada juga salah satu dulu orang Indonesia yang bekerja di Malaysia lalu pulang ke Indonesia menghujat Malaysia, memburuk-burukkan Malaysia. Kurang tahu siapa? Ya, itulah. Saya tak mau cakap lah. Nah, takutnya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan semakin panjang. Gue habis ngeliat video orang maling jembatan. Ya anjing, jembatan. Kayak jembatan dimaling. Lu bayangin jembatan dimaling gimana? Jadi di video itu tuh kayaknya lagi di Medan ya guys. Soalnya mas-mas yang ngevideoin dia tuh logat Medan. Kayak jalan kalian maling jembatan ini weh. Nanti kalau roboh susah payah orang semua kan. Pas gue lihat komennya ternyata itu adalah hal yang wajar. Katanya di Medan ya kalau hal yang wajar. Gak beberapa lama itu kacanya hilang, pintu besinya hilang, pokoknya semuanya dipretelin. Orang Indonesia ini malingnya makin hari makin kreatif. Dulu yang gue pernah baca ya, ada aki indikator tsunami di tengah laut dimaling sama nelayan. Jadi pas ada tsunami itu indikatornya tuh nggak berfungsi karena nggak ada akinya. Dia nih maling orang Indonesia nih bener-bener kayak udah sampai ke tulang-tulangnya udah to the bone kalau kata Pamungkas. Aki dimaling, besi jembatan cok, besi jembatan. Maling kalau di luar negeri ngambil barang berharga, kita mah kagak ya, besi jembatan. Juga bingung itu ide buat maling besi jembatan gimana ya, pakai bro gue lagi nggak ada duit nih, sama gue juga lagi nggak ada duit, kita maling yuk. Nggak mau, takut ketahuan. Gue punya ide biar nggak ketahuan, kita maling besi jembatan aja. Nah boleh tuh, kan kayak aneh gitu, aneh. EQ kalau di bawah rata-rata ya memang macam ini. Dah tak nak kerja, menghalalkan cara, merugikan orang lain, mempunyai mental pencuri, dan yang dicuri itu barang yang nggak berharga, dijual harganya tak seberapa, tapi boleh merenggut nyawa orang lain. Mentality Konoha. Nih, YouTuber yang ada di Medan ya, mantan TKI Malaysia, kasih tahu, kasih paham orang-orang Medan dekat sana ya. Tapi tak semuanya orang Medan, tapi yang mempunyai mentality macam ini. Sebab barusan kakak itu menceritakan hal macam ini dekat Medan sudah hal biasa. Saya pun juga dulu pernah bekerja sama orang Medan, tapi orangnya itu baik. Sampai saat ini tuh masih bekerja di Malaysia. Dia orang juga menceritakan, balik aja bang, sudah kan dekat Malaysia sudah lama ya, otomatis modal sudah cukup banyak ya, balik aja lah ke Indonesia, beli kambing ke, lembu ke. Dia kata apa geng? Mana boleh dekat kampung saya itu beli lembu ke kambing, nanti mesti hilang. Wah, ini mencerminkan bahwa orang-orang Medan sana masih ramai para pencuri-pencuri. Nah, bukan saya menunjukkan dekat Medan itu semuanya buruk, tapi saya tujukan kepada orang-orang yang berkewajiban dekat sana, terutama kepada pihak kepolisian Medan, dekat Medan Indonesia. Harus dipertegas lagi. Lagi-lagi ini dibawa dekat Malaysia. Di Malaysia itu semuanya ada CCTV, apalagi kalau orang mencuri yang berharga macam sarang burung dan lain-lainnya, itu pun ada alarmnya juga. Jadi tak semudah, tak macam dekat Indonesia ya, orang mencuri 100% sudah pasti kena tangkap. Dan ini sungguh sangat memalukan orang Indonesia, dan kasihan, sekali lagi saya ucapkan, kasihan orang Indonesia yang tengah bekerja tulus, bekerja sungguh-sungguh dekat Malaysia. Ini ada salah satu seorang TKI Malaysia dari Indonesia mencekolahkan para orang Indonesia yang nak bekerja dekat Malaysia. Jangan lakukan hal ini dekat Malaysia. Nah, kita tengok dulu video ataupun penjelasan penceramah, nasihat dari pekerja migran Indonesia tersebut. Halo guys, ketemu lagi bersama Wirawir channelnya para TKI di Malaysia. Oke teman-teman, apa sih yang nggak boleh dilakukan di Malaysia? Dan pesan saya, jangan lakukan hal ini ketika teman-teman berada di Malaysia ya. Pertama, teman-teman jangan sekali-kali meminta atau mencuri
barang di Malaysia ya. Seperti apa ya, teman-teman semuanya ada di jalan, jangan sekali-kali memalak atau meminta sama orang tempatan sini yang belum kita kenal ya. Lain kalau sudah kenal. Intinya itu jangan jadi jagoan lah ya, jangan merasa jadi jagoan di sini itu teman-teman ya. Pas kalau di rumah teman-teman bisa, oh saya di Indonesia itu jagoan atau nggak ada yang berani sama saya. Jangan samakan di sini sama di Indonesia teman-teman ya. Karena di sini itu pernah terjadi teman-teman ya, pada salah satu TKI di Malaysia. Ujung-ujungnya dia masuk penjara Malaysia dan berurusan dengan polisi Malaysia ya. Menarget orang yang nggak dikenal di Malaysia, di taman atau di jalan kita meminta barang apa-apa, jangan ya teman-teman. Karena itu sangat berbahaya sekali. Begal ya, begal. Itu dampaknya akan negatif buat semua para teman-teman TKI yang ada di Malaysia, ataupun buruk buat negara kita ya. Karena kan tadi cemar kalau warga Indonesia suka minta-minta, suka apa mencuri, itu jangan ya teman-teman ya. Dan yang kedua itu adalah buat teman-teman, jangan kalau teman-teman keluar di Malaysia di ini semuanya ada di rumah kampung ya, atau di rumah apa tempatnya itu orang Cina ke apa, di perumahan itu jangan sampai teman-teman itu mundar mandir atau keluar masuk atau mengambil buah-buahan yang ada. Seumpamanya ada buah-buahan di depan rumah, jangan kita mencuri, mengambil, atau kita masuk rumah orang atau kita bolak-balik. Halnya itu, intinya itu hal yang mencurigakan lah, membuat si isi rumah itu curiga. Jangan teman-teman, itu sangat berbahaya sekali. Semuanya ada barang-barang apa yang ada di sekitar rumah jangan kita ambil. Kebanyakan di sini itu kalau nggak pasang CCTV ya, orangnya ada di dalam rumah tapi dia nggak mau negur karena takut dia akan telepon polisi. Nggak butuh waktu lama teman-teman, 10-15 menit polisi akan datang. Karena di sini kebanyakan tuh warga-warga Malaysia, Cina itu mempunyai nomor telepon polisi ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung telepon polisi. Di sini nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kerukunan hidup tetangga itu masih baik. Di sini nggak ada tetangga-tetanggaan. Walaupun meskipun kini rumahnya dekat atau bahasa Jawanya gandeng ya, itu nggak peduli. Rumahnya sebelahnya itu kerampokan atau kena apa, ada pemalakan, pencurian, orang itu nggak mau tahu. Urusanmu urusanku, gitu prinsipnya teman-teman. Jadi orang itu nggak mengganggu saya, sudah. Prinsipnya orang sini itu gitu. Jadi walaupun rumahnya itu berdampingan, cuek, intinya itu bebas, dia mau ngapain aja, istilahnya mau pesta-pesta atau mau acara apa-apa ya, kalau dia merasa terganggu jadi dia teleponnya sama polisi. Gak mau menegur langsung telepon polisi. Gak kayak di Indonesia, gak pernah di sini tuh tangga ngobrol bareng, walaupun rumahnya dekat tuh ngobrol bareng atau sapa-sapaan, gak pernah. Masuk rumah ya masuk rumah, keluar ya keluar. Kita kalau cuma mau ketemu keluarga ya masuk ke rumah keluarga, nggak ada. Bahkan di sini itu aneh teman-teman, rumah sama sebelahnya walaupun berdekatan, kadang-kadang itu nggak tahu namanya, nggak kenal lah ini. Karena itu gini, itu prinsipnya hidupmu hidupku, saya nggak ngurusin hidup kamu dan kamu jangan ngurusin hidup aku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya itu polisi ya kuncinya di sini tuh. Jadi teman-teman buat apa yang ada di Malaysia ataupun yang lagi proses ke Malaysia, jangan lakukan ini di Malaysia karena dilarang sekali. Sangat merugikan
banyak pihak itu ya. Tentunya buat para TKI yang lain yang nggak tahu apa-apa nanti kena imbasnya. Saya ngomongin kayak gini itu bukannya saya sok pinter ya, karena hal seperti itu tuh sudah sering terjadi. Ujung-ujungnya komplain dan efeknya polisi datang, nah seperti itu. Walaupun hal kecil pun akan menjadi besar kalau sudah berurusan dengan pihak berwenang polisi di Malaysia ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang lain yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia yang kalaupun ada mau sharing-sharing, buat teman-teman TKI yang mau sharing-sharing atau bercerita tentang seputar pengalaman atau video-video yang bermanfaat buat para teman-teman yang ada di sosial media khususnya ya, itu boleh di komen-komen di bawah ya teman-teman ya. Itu sangat bagus sekali teman-teman, karena akan semakin banyak orang tahu ya. Itu intinya itu banyak manfaatnya. Yang nggak tahu jadi tahu, wah kayak gitu teman-teman ya. Pesannya yaitu buat mas-mas TKI atau calon TKI ya, harus selalu menjaga nama baik warga Indonesia ya di sini. Jangan lakukan hal-hal yang membuat nama TKI ataupun negara kita jelek gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan sangat membantu buat teman-teman. Terima kasih banyak-banyak Bang atas sarannya, dan buat orang-orang Indonesia yang nak bekerja ke Malaysia ataupun bahkan orang Indonesia yang saat ini tuh bekerja ke Malaysia, buka mata korang, buka telinga korang yang lebar-lebar, dan inilah fakta-fakta di lapangan, dan inilah juga sebagai bukti bahwasannya pihak kepolisian Malaysia itu tak macam dekat Indonesia. Di Malaysia setiap orang, setiap rumah itu mesti mempunyai nomor teleponnya Malaysia. Apabila ada apa-apa, langsung call polis tersebut, tak sampai 5 menit dah datang. Dan polis di sana itu tak payah minta uang minyak ke, tak payah minta uang kopi ke, tak payah minta uang rokok ke, tak ada. Yang namanya polis benar-benar menjalankan tugasnya dan untuk mengayomi masyarakat, bukan malahan untuk mencekik rakyatnya gitu King ya. Saya ada sedikit tambahan juga lah ya ke orang semua. Jadi di Malaysia itu selain mental-mental pencuri semuanya itu dikawal oleh pihak kepolisian, dan juga masa kita itu pun ada batasan. Kalau sampai pukul 10 ke atas itu biasanya dicurigai oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian Malaysia itu kalau udah pukul 10 atau sampailah 9 lebih aja itu udah pusing-pusing. Nah, jadi buat orang-orang Indonesia yang sukanya itu begadang, jangan biasakan hal itu dekat Malaysia, daripada korang nanti daripada korang nanti jadi sorotan polisi Malaysia, jadi curiga dengan korang gitu kan ya. Apabila ada tambahan, tulis di kolom komentar, nanti kita kita diskusikan di video yang berikutnya apa, dan ataupun apabila ada informasi-informasi yang mengenai soal TKI ataupun PMI Indonesia, boleh juga share ke akun resmi saya, akun TikTok saya pun boleh ya. Jangan kasih link dekat YouTube, nanti takutnya ada orang yang kurang suka. Jadi taruh aja kalau link itu di akun TikTok ataupun langsung lewat WhatsApp pribadi saya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.